Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut anda kira-kira gimana? Coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, syekh, kenapa anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya? Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu maksud dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orangnya memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu.
istri antum ini Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu alam, ya, masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Ya semoga Allah kasih dia. Bagaimana pendapat para ulama? Kalau ulama dulu, kita kembali kepada ulama abad keempat, itu mengatakan rokok itu sunnah. Baik. Jadi fatwa abad keempat dinukil para ulama. Karena apa? Belum terbukti, dan cara merokok pun masih sangat sederhana. Belum ada pabrik rokok yang besar itu, paling hanya orang per orang dan sebagainya begitu. Dan kenapa? Karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan-perbatasan itu. Kalau dengan rokok dia melek, nggak ngantuk. Sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan, maka hukumnya baik, makanya sunnah dulu. Abad ke-8 banyak orang batuk-batuk. Dan banyak, akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8. Mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini abad ke-8, makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir, mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usul kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja. Segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah divonis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah, nggak ada beras di Mekah, tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik, baik halal, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah, sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya, sama istrinya, anaknya dikasih ini baik ini, cos, anak bagus, coba. Anaknya suruh, nggak ada, bapak jangan ngerokok. Bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok, ngomong sama istrinya jangan ngerokok. Lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh, kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah, yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Sekarang apa begini, mengharamkan itu adalah hak prerogatif Allah. Alam dunia ini bikinannya siapa? Hanya Dia yang berhak melarang. Umpamanya rumah-rumah saya, umpamanya nih, saya yang berhak menentukan mana yang boleh, mana yang tidak dalam rumah saya kok. Ya kan begitu. Nah ini juga alam semesta punya Allah semuanya. Hanya Allah yang berhak melarang. Jadi hak tahrim itu hak prerogatif Allah. Selain Allah tidak boleh, lembaga apapun, siapapun tidak boleh mengharamkan. Nabi Muhammad pun hanya ditugasi untuk menyuruh atau melarang, tapi tidak mengharamkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul menyuruh, laksanakan. Rasul melarang,
tinggalkan. Itu hanya menyuruh dan melarang, tidak mengharamkan. Begitu Rasul mengharamkan, langsung ditegur oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Jadi sesungguhnya MUI, kiai, ustadz itu tidak mengharamkan, itu hanya sebagai narasumber, iya kan? Sehingga seorang kiai atau MUI siapapun, tugas dia mencari argumentasi firman Tuhannya, sabda Rasulnya, mana yang jelas-jelas mengharamkan. Kalau tidak ada yang pasti, jangan mengatakan kata Allah haram. Berarti berdusta kamu nih. Allah tidak mengharamkan, kamunya bilang haram. Paham? Rasul saja tidak boleh mengharamkan, apalagi MUI, apalagi saya. Jadi kalau tidak ada dalil spesifiknya, jangan dikias-kiaskan mengharamkan. Betul nggak? Kalau rokok ini haram alasannya karena berbahaya, itu dalil terlalu umum. Saya setuju, apa saja yang berbahaya ya diharamkan, hukumnya haram. Memang ada perintahnya, kan begitu persoalannya, iya enggak? Tetapi kalau dalilnya berbahaya, maka ketika kamu keluar rumah, lewat jalan Pantura bypass dengan berbaju hitam, itu haram karena berbahaya. Karena supir mobil bisa-bisa nggak ngeliat. Midang ning jalan sepur haram. Ya. Jualan di atas rel kereta api juga haram. Jadi berapa juta haram bisa saya sebutkan satu persatu. Naik motor, bohlamnya mati, haram nggak? Nyetir mobil di atas 160 haram nggak? Terlalu banyak yang diharamkan. Itu dalil terlalu umum. Kalau alasannya rokok menyebabkan kanker, ada nggak orang yang tidak merokok kena kanker? Ada nggak orang yang merokok tidak kena kanker? Apakah ada hubungannya rokok dengan kanker? Ini pembelaan untuk perokok berat. Tetapi saya tidak mengajak kamu merokok. Silakan, dosanya ditanggung dewek-dewek. Itu aja. Boleh setan jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku. Boleh setan. Uyo setan wong yoe kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing halal rokok ya kiai top. Wong Mbah Makhrus Ali iku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih ndi? Aku jeling dhisik kono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nek wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning ngarepe. Aku ra muni ning ngarepe istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi bi fa inna wa qibala wajhi da sallam ke Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jawabe nek Allah laisa bimakanin, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bantah-bantah. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks yang iso dipuji. Iku mau ono wong iku rokok terus dikandani ku nek rokok terus mati. Kok rokok itu membunuhmu.
Tapi wong iki rokoke wis dadi. Ketok ya aku ora rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging kok. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu, bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu ora wani meneh tenan, bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama terus mentok. Lah nek sing jenis iki kan lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwek wis meh mati lho. Jelas wis meh mati tuwek. Mbok saiki bojo urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwek. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas MUI ngaramno rokok dhisik. Gus MUI ngaramno rokok. Gus kula pokoke sakniki takok jenengan, sekali jenengan muni haram koyo MUI kula tak ora rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita. Kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ono tambane tuwa desa melarat. Dekne nyifati awake tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis pun ketara, Mbah. Wong nek kula tak dimepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Dekne di langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan anggar barisa. Kok isuk wedi bojo Gus awan niku mergawe sak-iso kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku bar isak rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes terus disebut-sebutno ning pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula seradi hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isak rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mending ngono kok sombong diblit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri agare pojok musala ono cah nom-nom ape delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya aku pun bah kangge jenengan halal-halal. Nah jenis ngene iki iku ya kudu didukung wong hiburane sekare sitok iku. Rokok ning pinggir musala angger barisa. Ya aku ora tenan hidupane ngono tenan. Aku anggere Pak Liwat ya pas ngono. Masya. Saiki bojo urip ora serata takokno kabare wis ben. Nah yang jenis iki piye misale? Mbok haramno mbok halal jenis iki. Nah kowe kan gak ya rokokan gelem, ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus, kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Jenis iki kok halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah ya mau. Ana adual lakum. Semata ana wong tenan. Piye ki misale dadi kiai posisimu kaya aku, terus dipamiti ngono ki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten, masyarakat itu kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang. Nah adat napa? Nggih, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuh Mbah Mun kok. Wong sing derek toreko Habib Lutfi ya apa dawuh. Jajal MUI mbek Habib Lutfi bagi sing derek toreko e mandi di. Lutfi, wong santrine Mbah Mun, MUI mbek Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Yang Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwih mandi ruhid dibanding MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ana kalau tradisi masyarakat kan ngono. MUI cek PBNU iku menang apa? Menang ini. Jadi kula niku kiai Gus bulan baleni rumah sak ora rada ape ujub tapi kula niku kiai terus ada delok dangdut nggih mboten pantes. Delok bioskop ra pantes. Hiburan kula namung rokok ning pojok. Masalah. Enak jan musolane iku nak bengi ora untuk redup paten pikiratan wis rokok terus ngono. Mergo dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Dadi yang ngerisak bojone seroh nak gak mulai. Iku koncone masa lalu. Ana sing ijek Masumi, koncone kawak-kawak iku. Mau NU mergo seneng Masumi. Ana sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alumni pondok. Cerita dhisik mondok iku nglelet. Wah dhisik Gus rokok nak gak di. Wah udah itu konangane rokok. Lur yen dadi mau ngerokok mulai mondok, mulai edisi ngelelet, edisi klobot sampai edisi rokok modern. Wis ngalami ngono terus diharamno ora jantungan piye. Wah, matane wong tenan.
Wong sepuh, kula ya hormat wong piyambake sepuh. Coba nak teng fatwa hukum percaya kula wae. Mun Gus Woi kantun jenengan iki. Tapi arahe ku njaluk halal mun kan. Mun kantun jenengan tapi arahe ku njaluk halal. Gaya tok asline tamu menus. Gaya. Mun nderekno jenengan ku gaya tok asline ku tetep milih apa? Gaya tok. Ngono-ngono las pokoknya kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kula nu sering kagum Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran masyaallah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala ora kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan. Bi annaka wahdul ala'i wal qudusi. Jadi sing disyukuri dekne ku makrifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggo tradisi para wali papan atas. Iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah, syukure kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nganti lali sing ngekeki nikmah. Yang kon dadi wali ku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serana liyane sakhire peminate ra ono ya sananane akhire. Ya jadi jelas ya napa dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil matiyatu ad-dunya napa nikmatil matiyatu ad-dunya. Dawe Sidina Ali piye ad-dunya darusitkan liman saddaqaha wa darunajatin liman fahima anha. Kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir, bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Malik, bagi wong soleh iku darusitkin karena sauri-uripe ning donya nggo menanamkan kebajikan.